Sebelum membahas hadis yang ketujuh, ke-8, dan ke-9 tentang orang-orang muslim yang mati jahiliyah atau su'ul khotimah, simak terlebih dahulu kesalahpahaman Zulkarnain Muhammad Sunusi, seorang ustadz dan dai salafi, pendiri dan mudir pesantren As-Sunnah Makassar. Bagaimana dengan negeri kita Indonesia ini? Ada orang yang dianggap imam yang dibaiat oleh kaum muslimin dan sangat dipatuhi. Kalau dia selain pimpinan negara, maka yang membaiat imam selain pimpinan negara, atau bahasa yang lebih terangnya, kalau ada yang membaiat selain Presiden Joko Widodo, yang membaiat siapapun, ini orang kalau mati semuanya mati jahiliyah. Berdasarkan hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang setelah saya bacakan, waman mata walaysa fi unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dan tidak ada di lehernya baiat syar'i kepada pemimpin, maka dia mati jahiliyah. Ini hukum syar'i terhadap semua pemimpin, siapapun yang menjadi pemimpin di negara ini. Iya. Mau yang sekarang, yang akan datang, dan seterusnya. Hadis yang ketujuh, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man kholayadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamati la hujjatalah. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang meninggalkan ketaatan, maka pada hari kiamat ia akan menghadap Allah tanpa ada alasan yang membelanya. Dan barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3, bahwa setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, baiat atau janji setia hanya disyariatkan kepada khalifah selaku imam atau pemimpin tertinggi bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Maka yang dimaksud dengan meninggalkan ketaatan dalam hadis yang ketujuh ini adalah meninggalkan ketaatan kepada khalifah. Dan yang dimaksud dengan tidak ada baiat dalam hadis yang ketujuh ini adalah tidak ada baiat kepada khalifah. Jadi dalam konteks setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, maksud dari hadis yang ketujuh ini adalah barang siapa yang meninggalkan ketaatan kepada khalifah, maka pada hari kiamat ia akan menghadap Allah tanpa ada alasan yang membelanya. Dan barang siapa yang mati sedangkan di lehernya tidak ada baiat kepada khalifah, maka ia mati seperti mati jahiliyah. Mati jahiliyah adalah mati dalam keadaan sesat karena tidak mematuhi aturan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah dan atau Rasul-Nya. Orang yang mati dalam keadaan sesat akan mendapat azab yang berat karena dia melupakan hari perhitungan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Shad ayat 26. Innal ladzina yadilluna sabilillahi lahum adzabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan. Orang-orang jahiliyah mati dalam keadaan sesat karena tidak memiliki imam bisa dipahami karena mereka belum kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Sedangkan kita sudah kedatangan Rasul dan diturunkan kitab. Jika kita sampai mati dalam keadaan sesat karena tidak memiliki imam, maka sebenarnya kita lebih bodoh daripada orang-orang jahiliyah. Hadis yang ke-8, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Darimi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ra'a min amirihi syai'an fakarihahu falyasbir, fa innahu laysa ahadun yufariqul jama'ata shibran, fayamutu ila matami tatan jahiliyah. Siapa yang melihat dari amirnya sesuatu yang tidak disukainya, hendaklah ia bersabar. Sebab tidaklah seseorang yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, lalu ia mati, melainkan ia mati seperti mati jahiliyah. Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 4 bahwa khalifah, imam, dan amir adalah sinonim atau memiliki makna yang sama. Maka yang dimaksud dengan amir dalam hadis yang ke-8 ini adalah khalifah atau imam. Sedangkan yang dimaksud dengan al-jamaah dalam hadis yang ke-8 ini adalah konsep bersatunya kaum muslim dalam sebuah negara di bawah kepemimpinan seorang khalifah selaku imam dan amir tertinggi dalam rangka menegakkan din Islam
sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dengan berjamaah atau bersatu, dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah. Serta Al-Quran surat Asy-Syura ayat 13, aqimuddina wa la tatafarraqu fih, tegakkanlah din Islam dan janganlah kalian berfirqah-firqah atau berpecah belah di dalamnya. Begitu pentingnya persatuan dan kepemimpinan dalam sistem Islam, yaitu khilafah, sehingga orang yang memisahkan diri dari al-jamaah walau sejengkal, lalu ia mati, maka matinya seperti mati jahiliyah. Hadis yang ke-9, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan Imam Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Waman qatala tahta rayatin ammiyatin yaghdabu li asabatin aw yad'u ila asabatin aw yansuru asabatan faqutila faqitlatun jahiliyah." Dan barang siapa yang berperang di bawah bendera buta, marah karena asobiyah atau menyeru kepada asobiyah atau menolong asobiyah lalu terbunuh, maka matinya seperti mati jahiliyah. Jika hadis yang ke-8 berbicara tentang larangan meninggalkan al-jamaah, maka hadis yang ke-9 ini berbicara tentang larangan loyal atau setia kepada firqah. Adapun yang dimaksud dengan bendera buta dalam hadis yang ke-9 ini adalah simbol untuk segala bentuk loyalitas yang tidak berdasarkan ajaran Islam, tetapi semata-mata berdasarkan kebangsaan, kesukuan, kelompok, golongan, atau ras tertentu. Seseorang berperang bukan untuk membela kebenaran, tetapi hanya karena ini bangsaku atau ini kelompokku. Sedangkan yang dimaksud dengan asobiyah atau fanatisme buta dalam hadis yang ke-9 ini adalah loyalitas buta, dukungan membabi buta, atau kesetiaan sempit kepada kebangsaan, kesukuan, kelompok, golongan, atau ras tertentu dengan mengabaikan kebenaran. Orang yang terbunuh di bawah bendera buta karena membela asobiyah, matinya adalah seperti mati jahiliyah. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa loyalitas tertinggi seorang muslim adalah kepada kebenaran yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, bukan kepada identitas kebangsaan atau kelompok apapun. Terkait dengan kesalahpahaman Zulkarnain Muhammad Sunusi tentang baiat tersebut, ada dua hal yang ingin saya luruskan. Yang pertama, sebagaimana sudah dijelaskan bahwa baiat atau janji setia hanya disyariatkan kepada khalifah selaku imam dan amir tertinggi bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Maka baiat kepada selain khalifah, misalnya baiat kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme seperti raja, presiden, perdana menteri, dan lain-lain, adalah batil dan sesat karena menyelisihi atau menyimpang dari ketetapan Rasulullah SAW tentang baiat, sebagaimana sudah dijelaskan dalam hadis yang pertama pada bagian 2, serta hadis yang kedua dan ketiga pada bagian 3. Lagi pula, sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian 2, bahwa konsep negara bangsa atau nasionalisme seperti Arab Saudi, Mesir, Suriah, Pakistan, Malaysia, dan lain-lain bukanlah ajaran Islam, bahkan menyelisihi atau menyimpang dari firman Allah dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 103, Asy-Syura ayat 13, dan An-Nisa ayat 59, di mana dalam ketiga ayat tersebut Allah memerintahkan kaum muslim untuk menegakkan din Islam dengan berjamaah atau bersatu di bawah kepemimpinan seorang ulil amri, yaitu khalifah, dan melarang mereka berfirqah-firqah atau berpecah belah. Sedangkan konsep negara bangsa atau nasionalisme justru memecah belah kaum muslim ke dalam negara-negara bangsa atau nasionalisme. Dalam hal ini, perlu saya tegaskan kembali bahwa negara bangsa atau nasionalisme adalah firqah karena menjadi wadah atau tempat bagi perpecahan kaum muslim di dunia. Yang kedua, Zulkarnain Muhammad Sunusi mengatakan bahwa baiat atau janji setia harus ditujukan kepada pemimpin negara bangsa atau nasionalisme, yang dalam hal ini adalah Presiden Joko Widodo ketika dia masih menjabat sebagai presiden. Jika begitu, maka
kaum muslim di seluruh dunia juga harus berbaiat kepada pemimpin negara bangsanya masing-masing. Ini berarti semakin memperkokoh perpecahan kaum muslim di seluruh dunia. Itu jelas pemahaman yang menyimpang sejauh-jauhnya, karena bertentangan dengan firman Allah dalam ayat-ayat tersebut, dan juga bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang pertama, kedua, dan ketiga dalam video ini. Perlu diketahui bahwa baiat wajib ditujukan kepada pemimpin al-jamaah, yaitu khalifah, selaku imam dan amir tertinggi bagi jamaah kaum muslim seluruh dunia. Bukan ditujukan kepada pemimpin firqah, seperti raja, presiden, perdana menteri, ketua ormas, ketua kelompok, dan lain-lain. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika tidak ada khalifah? Apakah semua muslim akan mati jahiliyah karena tidak ada baiat kepada khalifah? Simak jawabannya pada pembahasan hadis yang ke-13 dan ke-14 dalam video ini. Perlu dicatat bahwa dalam sistem khilafah, baiat ada dua macam. Yang pertama, baiat pengangkatan, yaitu baiat untuk mengangkat atau melantik seseorang menjadi khalifah. Baiat ini cukup dilakukan oleh ahlul hali wal aqdi, yaitu perwakilan kaum muslim seperti para ulama, tokoh masyarakat, dan ketua suku. Dalilnya adalah hadis yang kedua dan ketiga dalam video ini. Kemudian yang kedua, baiat ketaatan, yaitu baiat yang diucapkan oleh setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada khalifah tersebut. Dalilnya adalah hadis yang pertama dan ketujuh dalam video ini. Adapun yang dimaksud dengan taat di sini adalah taat dalam hal yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Nasai, Imam Ibnu Majah, dan Imam Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. La ta'ata fi ma'siyatillahi innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam perkara yang baik.